Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Chelsea Bustanova dengan NIM 2021271024 dengan mata kuliah Manajemen Kas dan Portofolio. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS mengenai investasi. Yang pertama yaitu mengalahkan inflasi, karena kalau kita berinvestasi maka aset yang kita miliki akan berkembang dan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Nah, dari keuntungan aset itu kita bisa mengalahkan inflasi. Yang kedua, pendapatan pasif, karena jika kita berinvestasi kemungkinan kita tidak akan mengalami krisis ekonomi. Apalagi jika kita berinvestasi dengan menyewakan rumah, kos-kosan, atau ruko dan lain sebagainya, maka kita akan mendapatkan keuntungan atau pendapatan pasif setiap bulannya, baik dalam jangka waktu pendek ataupun dalam jangka waktu panjang. Investasi emas, karena investasi emas cukup stabil dan resiko menurunnya kecil. Investasi emas juga modalnya tidak terlalu besar. Emas juga tidak akan terpengaruh saat terjadinya inflasi dan cocok dijadikan untuk investasi jangka panjang. Kelebihan investasi emas: yang pertama, resiko rendah; yang kedua, harga emas cepat mengalami kenaikan; yang ketiga, tidak mengalami inflasi; yang keempat, jadi dana darurat, karena emas menjadi mudah dicairkan saat kita membutuhkan uang dalam waktu yang cepat. Kekurangan dalam investasi emas: yang pertama, keuntungannya kecil; yang kedua, harga emas naiknya lambat; yang ketiga, tidak cocok untuk dijadikan investasi jangka pendek, karena emas akan memberikan keuntungan setelah 5-10 tahun ke depan. Yang keempat, sulit membedakan antara emas asli atau palsu. Yang kelima, resiko kehilangan besar, karena jika kita menyimpannya dengan sembarangan maka akan terjadi kehilangan. Investasi properti, karena investasi properti memiliki resiko yang kecil. Aset propertinya juga harganya akan terus naik, sehingga investasi properti sangat aman dan cocok dijadikan investasi jangka panjang. Kelebihan investasi properti: yang pertama, pasar yang stabil atau rendah risiko, karena pasaran properti biasanya jauh lebih stabil dibandingkan dengan investasi lainnya. Yang kedua, investasi jangka panjang, karena investasi properti bisa bertahan lama dan tidak mengurangi harga, bahkan bisa memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Yang ketiga, harga properti terus menaik setiap tahunnya. Yang keempat, bisa mendapatkan pendapatan tetap atau pasif, karena jika kita menyewakan properti kita, maka kita akan mendapatkan pemasukan tetap dari hasil sewa. Kekurangan dalam investasi properti: yang pertama, cukup sulit menjual properti dengan waktu yang cepat; yang kedua, harus memiliki modal yang cukup besar, karena investasi properti mempunyai harga yang relatif mahal. Maka dari itu, jika kita ingin berinvestasi, maka kita harus memiliki modal yang besar. Yang ketiga, biaya perawatan properti mahal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.